Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat karunia kepada kita. Kita diberi umur panjang, sehat jasmani dan rohani, dan sempat untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat fardu Jumat. Tentu semoga setiap niat dan langkah kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal baik yang wajib maupun yang sunnah yang kita lakukan, semoga menjadi amal yang terbaik, yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam dilakukan, kita doakan semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbesar dalam sejarah, teladan sepanjang zaman. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, kita ikuti beliau, kita beriman kepadanya, apa yang diperintahkannya kita laksanakan, apa yang dilarangnya kita jauhi, akan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, insya Allah agenda tahunan dalam Islam kurang lebih sebulan lagi akan kita hadapi. Sebenarnya ibadah kurban ini ujian, menguji iman seseorang. Kalau Nabi Ibrahim dulu, dia diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya. Berbeda dengan kita sekarang. Maka Ibrahim digoda keluarganya, digoda Nabi Ibrahimnya, digoda anak yang mau disembelih, tapi karena keyakinannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu terlewati. Iman
Jadi kalau kita lihat, memang anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada seseorang tidak ada yang lebih besar selain daripada iman. Kuat, besi itu kuat, tapi api mampu menghancurkan besi. Api itu kuat, tapi air bisa memadamkan api. Air itu pun kuat, tapi awan bisa menyerap air. Awan itu kuat, tapi angin bisa memindahkan awan. Angin itu pun kuat, tapi angin yang kuat itu terhalang oleh gunung yang kuat. Manusia itu kuat, tapi nafsu dapat menundukkan manusia. Ini nggak bisa kita pungkiri. Baru manusia pertama, nafsu itu kuat, tapi nafsu manut kepada iman. Kalau ini kuat, apapun godaan insya Allah akan dapat kita lalui. Jadi kalau Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah kurban berbeda godaannya dengan kita. Kalau kita sekarang setan sebagai musuh kita, dia tidak akan pernah senang melihat hamba Allah ini punya niat baik. Mereka gerah melihat orang-orang beriman ini ramai-ramai mendengar perintah Allah. Maka mulai sekarang mereka sudah gencar. Apa yang mereka bisikkan kepada manusia? Karena kita apa? Maka setan menjanjikan rasa takut kepada manusia dengan kemiskinan dan kefakiran. Akhirnya walaupun banyak harta, agendanya cuma setahun sekali. Ada yang pura-pura tak tahu, ada yang pura-pura budak, ada yang pura-pura cuek. Begitu jelas perintahnya dari Allah, dan itu ada hanya setahun sekali. Cicil mobil 10 juta sebulan kuat, cicil rumah 10 bulan sebulan kuat, yang olahnya anak biaya sekolah sebulan 2 juta ampun. Ini iman Pak, iman. Ini setahun baru dia datang, tapi ada yang nggak ada di pikirannya untuk mengamalkan, melaksanakan perintah ini. Jangan bilang dulu tidak mampu, jangan bilang dulu. Ada yang mau berkurban itu sehari dia kumpulkan cuma 100.000. Itu saking imannya kokoh. Kita ingat, setan laknatullah alaih menjanjikan kemiskinan kepada manusia asal kita mulai niat baik untuk kurban. Setan bisikkan, hati-hati, beramai.
Tapi kalau untuk judi ada juga anak-anak yang berhitung-hitungan. Yang cegah, dia mulai kita supaya tidak jadi korban. Awas, fakir itu penting, fakir itu hina. Kalau hartamu habis untuk berkorban, kita ini kan begitu. Tapi kalau prinsipnya sejak miskin dimulai bersedekah, jangan tunggu sampai kaya. Walaupun belum ikhlas, ibadah terus sampai datang ikhlas. Jangan sedekah tunggu kaya dulu. Nanti tak kaya-kaya bulan gelap gulita. Jangan bilang 1.000. Kalau itu hanya 1.000, kau impakkan bisa istana di bawah Allah. Orang yang 1 juta impaknya tapi duitnya 10 miliar, gak sama pahalanya. Hati-hati, jangan kita diberi oleh setan menjanjikan kemiskinan kepada manusia. Maksudnya apa? Setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Apa tujuannya? Agar manusia tidak mau berkorban. Dia selalu merasa miskin, atau dia hanya berkata, saya tahun kemarin sudah, kita masih hidup. Dia memang sunnah, tapi artinya selama kita hidup, jadi berulang-ulang. Mampukah kita? Tapi setan selalu, dia tidak pernah jauh-jauh dari siapa yang sudah menanamkan niat untuk menaati Allah malaikat. Sudah kita lihat pasti bahwa Allah akan membalas semua, mulai dari ulu sehelai bulu akan dibalas dengan kebajikan dan apalagi darahnya yang menetes, apalagi dagingnya. Dan 4 hari dalam setahun itu tidak ada amalan yang terbaik kecuali mengerjakan kurban. Begitu. Maka oleh sebab itu, kalau semangat iman kita kuat, walaupun ngontrak, walaupun rumah kecil, tapi imannya kuat kepada Allah, terus sampai ada yang sudah kaya raya, tapi ditutupi sehat hatinya, kecil bagi dia perintah Allah ini. Kembali lagi, imannya tipis, hartanya banyak, tapi hatinya miskin. Kepada agama sedikit pun dikeluarkan, merasa besar, tapi kepada yang lain udah besar, masih merasa kurang. Begitulah. Tapi sebaliknya kalau imannya kuat, insya Allah itu akan tercapai semuanya. Baru kemudian tujuan setan itu orang yang punya harta agar tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, supaya manusia itu kikir, pelit, bakhil, tidak mau menafkahkan hartanya di jalan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau berkurban, tidak mau berwakaf dan lain sebagainya yang dianjurkan oleh agama. Padahal jelas dalam Al-Quran surah 2 ayat 268 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Innallaha wasi'un alim. Setan menjanjikan kepadamu kefakiran, kemiskinan, dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir. Sedangkan Allah menjanjikan kepadamu karunia dan ampunannya. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi
lagi Maha Mengetahui. Memang secara naluri manusia memiliki sifat bakhil. Karena itu enggan untuk membelanjakan hartanya pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa uhdiratil anfusus syuhha. Pada dasarnya manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Tapi pada ayat lain Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang mampu menghilangkan rasa kikir ini dari dirinya, dia bangun rasa dermawan, rasa pemberi, mereka itulah yang beruntung. Tapi ingat, kalau setan dengan rasa ada kita miliki perasaan pelit yang ada dalam diri kita, inilah yang dibangkitkan oleh setan, dibesar-besarkan oleh setan. Rasa pelit atau sifat tercela ini, mereka membisikkan kepada manusia kemiskinan agar manusia menjadi pelit, menjadi kikir, menjadi bakhil, menjadi sangat berhitung kepada agama. Harta di mana-mana, tapi hatinya sangat pelit. Akhirnya dia pun tidak mampu untuk melawan itu. Sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali janji setan kepada umat manusia, tapi harus kita sadari semua janji setan untuk menipu daya dan menyesatkan manusia. Karena setan sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ia akan menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Gak ada berhentinya, karena dia ingin manusia menjadi temannya di neraka. Ingat, janji Allah pasti dan benar kebahagiaan, tapi janji setan adalah ilmu belaka. Semua dijanjikannya manis-manis, tapi hasilnya sangat pahit, penderitaan. Itu baru kita sadari nanti. Begitu kita mulai digotong orang ke liang lahat, maka oleh sebab itu apapun kebaikan, itulah jalan Allah. Rajinlah berjalan ke masjid dan duduk sholat di belakang imam sebelum kita digotong orang ke masjid dan berada di depan imam. Hati-hati kita godaan setan. Setan tidak bakal tenang kalau orang-orang ini tidak berhasil digoda. Tapi ingat, kalau kita ikhlas menaati Allah SWT, mereka tidak ada apa-apanya. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menunjuki kita ke jalan yang diridhoinya dan selalu melindungi kita dari setan laknatullah, agar kita selamat dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin amin
Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.